Hai Sobat Tinker. Di zaman sekarang ini, jaringan nirkabel banyak bermunculan. Salah satunya Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet yang berkecepatan tinggi. Namun, belakangan ini jaringan nirkabel atau Wi-Fi yang terbilang cukup aman dan sudah memiliki sistem keamanan yang berlapis, tetapi sudah ada hacker yang bisa meretas jaringan ini. Bahkan, para hacker ini bisa meretas celah keamanan protokol WPA2 atau Wireless Protected Access dengan menggunakan metode yang bernama crack atau Key Reinstallation Attack. Dalam laman crackattacks.com, bahwa hacker menggunakan teknik khusus untuk membaca data yang terenskripsi. Nah, yang lebih parahnya lagi, celah keamanan tersebut memungkinkan hacker bisa mencuri data-data penting, seperti nomor kartu kredit, password, percakapan pesan, email, foto, dan sebagainya. Para hacker pun bisa saja memasukkan ransomware atau malware ke dalam situs web lewat lubang keamanan tersebut. Maka dari itu, Pinter Teknologi akan memberikan tips aman kepada kalian yang menggunakan Wi-Fi untuk berinternet. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ya, karena Pinter Teknologi akan selalu memberikan informasi mengenai teknologi. Memilih mode EIS pada Wi-Fi. Bagi kalian para pengguna Wi-Fi, disarankan memilih mode enkripsi IIS dan bukan TKIP. Sekalipun keduanya bisa dieksploitasi oleh cracker, namun EIS lebih relatif aman karena tidak bisa dieksploitasi untuk melakukan injeksi paket yang menyebabkan penyebaran malware atau ransomware. Lebih baik menggunakan mode EIS pada Wi-Fi. Tips kedua, email dan traffic web yang diamankan dengan TLS. Kita sudah tahu bahwa server yang memiliki host website memerlukan sertifikat TLS untuk mengamankan koneksi ke browser. Namun hal tersebut juga berlaku bagi mail server yang memiliki resiko ancaman cyber, karena email yang dikirim tidak memiliki koneksi aman hingga ke penerima yang dituju, sehingga kalian juga memerlukan sertifikat keamanan digital untuk mengamankan mail server. Riset terbaru menyatakan bahwa kriminal cyber lebih berfokus memperoleh akun surel lebih banyak untuk disusupi. Kebanyakan mereka mengirimkan email phishing atau scam untuk meminta uang. Pernahkah Anda menerima sebuah pesan surel dari seseorang atau orang dikenal? Jika ya, maka itu adalah salah satu bentuk phishing email yang dilakukan oleh kriminal setelah berhasil meretas akun orang lain, dan Anda bisa mencegah email tersebut untuk tidak masuk ke inbox Anda. Jadi, TLS merupakan basis keamanan yang memberikan autentikasi dan enkripsi selama komunikasi online antar browser dengan mail server kalian. Koneksi TLS dapat mengenkrip traffic email yang tentunya tidak bisa dibaca oleh siapapun dari sudut manapun dalam browser dan mail server yang kalian gunakan. Tips ketiga, tambahkan keamanan peringatan pada browser. Seringkali browser bawaan tidak disetel dengan keamanan standar, maka akan menyebabkan masalah-masalah yang ada di komputer, seperti spyware yang diinstal tanpa sepengetahuan kalian, hingga penyusup yang mengambil kendali komputer. Maka dari itu, gunakan peramban yang memiliki tambahan pengaman seperti Google Chrome dan Firefox, karena akan memberikan peringatan kepada pengaksesnya ketika mengunjungi situs yang tidak aman. Tips keempat, gunakan add-ons HTTPS Everywhere. HTTPS Everywhere ekstensi Firefox, Chrome, dan Opera yang mengenkripsi komunikasi kita dengan banyak situs yang membuat browsing lebih aman. Banyak situs di web menawarkan dukungan terbatas untuk enkripsi melalui HTTPS, tapi sulit untuk digunakan. Misalnya, menggunakan HTTP yang tidak terenkripsi secara default, atau mengisi halaman terenkripsi dengan link yang kembali ke page dan tidak terenkripsi. HTTPS Everywhere memperbaiki masalah ini dengan menggunakan metode untuk menulis ulang request HTTPS ke situs tersebut. Jika situs yang kalian gunakan tidak mendukung HTTPS, satu-satunya cara hanyalah meminta operator situs untuk menambahkannya. Hanya operator situs yang dapat mengaktifkan HTTPS. Tips kelima, gunakan VPN. Dengan menggunakan VPN, ibaratnya seakan-akan membuat jaringan di dalam sebuah jaringan, atau yang biasa disebut dengan tunnel atau terowongan. Dengan itu, kalian juga bisa mengakses jaringan publik. Hebatnya, tidak semua orang bisa mengaksesnya. Bahkan,
data yang dikirimkan oleh jaringan VPN akan terenkripsi secara otomatis, sehingga tetap menjadi rahasia meskipun kalian mengaksesnya melalui jaringan publik. Setiap terhubung ke Wi-Fi, kalian harus selalu menggunakan VPN. Tetapi ingat, jangan pernah menggunakan VPN atau proxy yang gratisan yang tidak diketahui keamanannya. Karena pemilik server VPN atau proxy gratis yang kalian gunakan memiliki akses penuh untuk menyadap traffic internet melalui server. Selain mengamankan akses internet dari penyadapan, VPN juga membantu kalian untuk melewati penapisan atau web filtering. Oke, sampai di sini dulu ya. Pinter Teknologi memberikan informasi mengenai teknologi. Dan jangan lupa like dan share ya. Bye-bye.